Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan Kacong Lambe Official. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita di mana ini adalah kisah nyata yang kualami sendiri. Perkenalkan, namaku Hasan. Aku adalah seorang pekerja harian lepas dari salah satu perusahaan. Perusahaan tempatku bekerja ini adalah satu di antara sekian perusahaan subkontraktor yang bergerak dalam bidang maintenance dari pembangkit listrik yang ada di daerah kami. Biasanya aku bekerja selama 1-2 bulan, dan setelah itu pekerjaan pun tidak ada. Ya, maklumlah, aku seorang pekerja harian lepas. Hehehe. Dan 2-3 bulan setelahnya pasti ada panggilan yang berkenaan dengan pekerjaan lagi, tentunya pada perusahaan yang sama walaupun working area-nya berbeda. Dulu aku adalah orang yang tidak percaya begitu saja pada cerita-cerita yang berbau mistis, terutama cerita yang disampaikan oleh teman-teman kerja, seperti penampakan hantu misalnya. Masa iya sih ada yang namanya hantu, terutama di area pembangkit listrik ini? Semuanya adalah omong kosong dan cuma karangan mereka saja, pikirku. Karena menurutku hantu itu tidak ada. Sampai suatu ketika. Namun sebelum aku bercerita, silahkan subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar channel ini berkembang dan Anda tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Gratis kok. Singkat cerita, sudah beberapa hari aku bekerja. Kebetulan saat itu kebagian shift malam. Oh ya, perlu diketahui bahwa perusahaan tempatku bekerja menerapkan sistem 2 shift. Shift siang dan shift malam. Pada suatu malam, aku bekerja seperti biasa, dan seperti biasa pula pada jam 23.30 waktu Indonesia Barat, teman-teman pekerja termasuk aku sendiri turun dari area boiler. Dan kebetulan kami bekerja pada lantai 9. Kami pun turun untuk beristirahat, makan, sholat, dan tidur. Pada malam itu, kesehatanku agak sedikit terganggu. Aku batuk dan pilek. Rasanya di tenggorokanku seperti ada yang menggaruk-garuk. Gatal sekali rasanya. Selesai makan dan sholat, aku bersama 2 orang teman, sebut saja mereka Andi dan Hendra. Kami sepakat untuk mencari tempat tidur, atau paling tidak tempat untuk sekedar merebakan tubuh kami yang terasa sangat penat. Maklumlah, kami cuma lagi-lagi pekerja kasar yang memang tidak disediakan tempat untuk beristirahat. Agak lama kami mencari tempat yang menurut kami nyaman. Si Hendra tolah-tolah mengamati satu persatu tempat yang cocok, dan pada akhirnya ia mengajak kami ke sebuah taman kecil yang sengaja ditanami rumput hias yang kami pikir sangat nyaman dan empuk. Ya, walaupun jika ketahuan hal itu tidak boleh karena bisa merusak taman. Kami bertiga pun bergegas ke sana. Aku yang paling ujung, Andi berada di sebelah kakiku,
dan si Hendra berada di sebelah kaki Andi. Karena untuk beristirahat dalam posisi berjejer 3 orang tidak bisa. Mengingat lokasinya seperti lorong tepat di pinggir taman kecil itu, sementara posisi kami dekat dengan tembok kantor. Kami ngobrol tentang pekerjaan, sesekali bercanda diselingi tawa, sambil tiduran sampai akhirnya satu persatu terlelap. Pertama, Andi. Lama-kelamaan akhirnya Hendra pun terlelap juga. Karena apa yang saya ucapkan tidak ada jawaban, tandanya ia sudah tidur. Aku mencoba untuk memejamkan mata, tapi sulit untuk lelap karena batukku tak kunjung reda. Sekitar 10 menit aku memejamkan mata. Saat berada di antara lelap dan terjaga, mendadak aku dikagetkan oleh suara seorang laki-laki yang menurutku sudah tua. Dia berkata menggunakan bahasa yang dalam keseharian aku pakai. "Cong, ala konang dina ria ngas teteh, ya beda orang ah," tutur lelaki tua itu seperti menunjuk ke arah tembok yang berada di dekatku. Artinya seperti ini, "Nak, bekerja di sini ini harus berhati-hati. Ini ada orangnya." Meskipun mataku dalam posisi terpejam, tapi aku yakin kalau lelaki tua itu berada di sebelah kiri kakiku. Dan dia memakai baju terusan semacam jubah berwarna putih. Aku membuka mata dan laki-laki tua itu sudah tidak ada. Dan karena dia seperti menunjuk ke arah tembok dekatku berada, mata ini langsung kuarahkan ke sana. Dan astagfirullah, kok ada orang yang dalam posisi tidur sedikit melingkar dan membelakangiku, dan dia sangat dekat denganku. Dan yang tak kalah membuatku kaget adalah dari rambut, kulit leher, baju, celana dan sepatunya semua warnanya sama, yakni berwarna lumpur yang sedikit mengering. Seketika itu juga aku yang tadinya tiduran langsung duduk. Jantungku berdegup kencang. Namun setelah agak lama aku perhatikan, sosoknya mengecil dan lalu hilang. Aku pun mencoba rebahan lagi dan akhirnya terlelap. Mendadak rasa gatal di tenggorokanku hilang. Sampai akhirnya aku pun tertidur pulas. Biasanya aku sangat penakut, tapi kenapa waktu itu aku tidak merasakannya? Aku tidak tahu lagi dan tidak bisa membayangkan seandainya waktu itu aku takut dan lari, pasti kedua temanku akan terinjak-injak olehku. Syukurlah hal itu tidak terjadi. Tak lama rasanya aku terlelap, temanku Hendra membangunkanku. "Ayo bangun, waktunya bekerja," ucapnya. Aku bangun dan melihat jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 01.15 waktu Indonesia Barat. Dan memang waktu itu adalah waktu bekerja kembali. Kami pun bekerja meneruskan pekerjaan kami yang belum selesai. Di sela-sela bekerja, aku menceritakan apa yang aku alami waktu menjelang tidur tadi. Mereka kaget
seakan percaya tidak percaya pada ceritaku. Keesokan harinya, seperti biasa aku berangkat dari rumah jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan ketika sampai depan kantor, ku parkir motorku dan hendak absen. Ada salah seorang staf kantor mendekatiku dan bilang kalau Bapak Rudi ini adalah wakil manajer perusahaan, ingin bertemu dan menyuruhku ke ruangannya. Aku pun mengiyakan. Langsung aku langkahkan kakiku menuju ruangan Pak Rudi. Dan ketika sampai di depan pintu, aku pun mengetuk. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam," jawab Pak Rudi dari dalam. Beliau menyuruhku masuk dan setelah aku masuk dipersilahkan duduk. Dalam hati bertanya-tanya untuk apa Pak Rudi memanggilku. Sambil tersenyum, Pak Rudi bertanya apakah benar aku adalah Pak Hasan. Aku mengiyakan. Dengan sedikit basa-basi kami pun ngobrol kesana kemari dan tak lama setelah itu Pak Rudi menanyakan sesuatu yang membuat sedikit bingung. Dari mana beliau tahu? "Pak Hasan, apa benar Bapak tadi malam didatangi makhluk gaib?" "Ya, semacam demit begitulah," tanya beliau. Lagi-lagi aku mengiyakan. Selanjutnya Pak Rudi memintaku untuk bercerita secara detail peristiwanya. Lalu aku bercerita selengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya dari awal sampai akhir, sesuai permintaan Pak Rudi. Setelah ceritaku selesai, Pak Rudi mengangguk-angguk sambil sedikit tersenyum menatapku. Aku bertanya dalam hati, apa arti anggukan dan senyuman Pak Rudi ini? Mungkin Pak Rudi mengerti apa yang aku pikirkan, lalu beliau bilang, "Kalau begitu, bukan aku saja yang didatangi makhluk itu. Terbukti Bapak Hasan juga mengalaminya." Oh my God, pikirku. Aku tidak tahu seperti apa kronologi yang dialami Pak Rudi didatangi makhluk tersebut. Karena belum sempat bertanya pada beliau, kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan aku belum sempat absen, pikirku. Aku pun segera pamit keluar dari ruangan Pak Rudi. Dan sebelum sampai ke pintu, beliau bilang, "Kapan-kapan kita teruskan obrolannya lagi Pak Hasan." Aku pun menjawab, "Oke bos." Dan Pak Rudi lagi-lagi tersenyum. Begitulah kisahnya. Maaf apabila ada kekurangan atau apalah namanya. Tapi satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Dalam pesan si bapak tua berjubah putih tersimpan nasihat agar dimanapun kita bekerja dalam bidang apapun, seharusnya senantiasa berhati-hati agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kritik dan saran silahkan tulis pada kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa pada cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.